Bagaimana cara berdakwah yang benar? Mari kita ikuti video berikut ini dulu ya. Saya punya yayasan dan memimpin satu lembaga di mana untuk syiar Islam itu sendiri. Nah, ikhwatillah, barusan kita sudah dengar ocehannya bahwasanya orang ini mengaku sebagai haji 2 kali, lalu kemudian dia umroh sering dan dia mempunyai yayasan. Berikut pun juga orang ini mengaku sebagai Islam yang sangat taat, fundamental dan sebagainya. Cara-cara dakwah seperti itu banyak dilakukan umat beragama, agama apapun ya, tidak menyebutkan salah satu agama dan tidak layak untuk dicontoh. Dan ada di agama apapun perilaku yang Saya dahsyat membangun seperti beberapa ini. tempat untuk syiar saya, sampai majelis taklim saya gabung dengan berbagai kalau saat ini kan persekutuan ya. Kalau dulu itu satu hal kayak kelompok-kelompok fundamental yang besar. Saya ada di situ, comfort dengan mereka, sampai akhirnya saya berpikir apapun sudah saya raih. Narasi dan gaya bahasa di dalam ajaran Islam itu sama sekali tidak seperti yang ibu-ibu ini katakan. Hadirin semua bisa menilai sendirilah Kristen kata-katanya itu ya. mempunyai persekutuan, akan tetapi kalau di Islam dia mempunyai kelompok yang fundamental. Dia tidak menyebutkan apa itu kelompoknya begitu ya. Dan memang dia karena tidak tahu bagaimana istilah Islam yang sebenarnya seperti apa, sehingga orang ini mengada-ngada ikhafillah. Kelompok pengajian di dalam Islam tidak mempergunakan istilah-istilah seperti itu. Sangat jauh sekali kalau dia itu mengaku berasal dari umat muslim yang taat. Kalau benar kan dia bisa menyebutkan masjid taklim, ustadzahnya siapa, kemudian bacaan murotal Al-Quran. Mungkin istilah-istilah seperti itu yang harus diungkapkan untuk meyakinkan umat seharusnya ya, kalau dia itu benar. Ada bisnis juga, ada satu niat. Akhirnya Allah membukakan tabir. Coba dengarkan kalimat seperti ini. Apa maksudnya coba? Kalau bisa itu Jawa Barat, karena Sunda itu cukup keras ya, cukup mempertahankan keimanannya, mempertahankan mayoritasnya, mempertahankan agamanya, mempertahankan kesukuannya, dan mempertahankan kepercayaannya. Itu agak sulit kalau orang Sunda itu bisa menerima Tuhan Yesus. Agak sulit kalau orang Sunda itu bisa menerima Tuhan Yesus. Di situ satu tantangan bagi saya, kalau bisa Jawa Barat itu Muslim semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya dari awal. Dia mengaku bla-bla dan sebagainya. Dengan pendapat tetapi disinilah orang ini sebetulnya ingin memurtadkan Jawa Barat. Dia berdakwah berikut ini membuka langsung kitab suci, berbeda dengan yang tadi ya. Coba kita lihat bagaimana beliau berdakwah. Itu siapa lagi gitu ya Pak ya? Iya, ya saya tidak menyebut nama orangnya ya, karena itu iya. saya kira klaim agama tertentu ya. Tapi di situ gua Hira milik orang yang tidak bisa baca, sudah jelas di siapa. Ya. Nah ayat yang ke-13 juga kan nggak disebut Yesus Kristus di situ, kan nggak ada. Betul Pak ya. Kalau saudara kita kaum Kristiani itu menyasar kepada Yesus Kristus, itu kan klaim keagamaan. Ya. Tapi yang jelas di situ menyasar pada seseorang yang mengkritik perbuatan orang-orang Yahudi sendiri. Kan Ketua kami itu. siapa lagi gitu ya Pak ya? Iya. Ya saya tidak menyebut nama orangnya ya, karena itu Iya. saya kira klaim agama tertentu ya. Tapi di situ gua Hira milik orang yang tidak bisa baca, sudah jelas di siapa. Ya. Nah ayat yang ke-13 juga kan nggak disebut Yesus Kristus di situ, kan nggak ada. Betul Pak ya. Kalau saudara kita kaum Kristiani itu menyasar kepada Yesus Kristus, itu kan klaim keagamaan. Ya. Tapi yang jelas di situ menyasar pada seseorang yang mengkritik perbuatan orang-orang Yahudi sendiri. Kan Ketua kami itu. siapa lagi gitu ya Pak ya? Iya. Ya saya tidak menyebut nama orangnya. Manahem Ali adalah seorang doktor, jadi wajar kalau kelasnya dengan penceramah atau misionaris tadi sangat jauh berbeda sekali. Memang cara berdakwah itu beda-beda. Salah satu
satunya lagi ada Tetapi cara akhirnya pun dia berdakwah mendoakan, seperti tetapi ini ya. mengatakan, jangan pernah cerita kepada siapa-siapa. Cukuplah engkau saja, wahai Amirul Mukminin. Habis itu Uwais ditanya, kau hendak kemana wahai Uwais? Dia mengatakan, aku ingin jihad ke Syam. Maka dikabulkan oleh Umar, diberangkatkan dia ke Syam dan ikut berjihad membuka Persia di sana. Ya, intinya bahwa Rasul menghabarkan tentang Uwais kan. Nah ini kan mukjizat. Rasul tidak pernah berjumpa kok. Tapi Rasul menghabarkan tentang Uwais dan mukjizat Nabi SAW. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi SAW. Jadi Uwais Al-Qarni itu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad memberikan informasi bahwa untuk masuk surga itu minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Maka sahabat itu datang ke Uwais Al-Qarni. Ternyata dia itu begitu luar biasa pengabdiannya kepada seorang ibu, dan itu sudah saya tuliskan di beberapa media ya, sebagai bahan gambaran saja bahwa Nabi Muhammad memiliki mukjizat dalam jumlah yang tak terhingga. Kalau di sini yang diterangkan hanya 50 mukjizat Nabi Muhammad SAW saja. Tetapi salah satu di antaranya saja yang orang tidak menyangka kalau ini adalah mukjizat, tidak bertemu dengan Uwais Al-Qarni sampai Rasulullah itu almarhum, tapi informasi itu disampaikan kepada para sahabat, dan akhirnya para sahabat mencari dan bertemulah dengan Uwais Al-Qarni yang diceritakan oleh Rasulullah tadi. Ini salah satu contoh mukjizat. Jadi berdakwah itu banyak macamnya, menyampaikan walau satu ayat. Ada juga dengan cara melalui sepak bola, seperti ini salah satu contoh. Luar biasa ya. Bandingkan saja dengan narasi seorang ibu di awal video ini dengan contoh-contoh perilaku yang Anda lihat gambarnya, bersujud, mencium ibu, berdoa dengan tengadah tangan ke langit dan lain sebagainya. Jadi berdakwah itu macam-macam, dan para penonton bisa menilai sendiri sebenarnya dakwah yang mana yang lebih baik. Bahkan sampai berbicara tentang air mani itu tidak najis seperti di dalam video berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Luar air biasa. mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir. Cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, ada hadis lain yang digunakan para ulama mazhab Syafi'i sebagai penggugat akan kesucian mani, di mana istri Rasulullah, yakni Aisyah, pernah mengerik bekas air mani yang telah kering pada baju Rasulullah. Kemudian baju itu dipakai sholat oleh beliau. Bukan hanya mani laki-laki, mani yang keluar dari kemaluan perempuan juga dihukumi suci. Sebab menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan bahwa mani laki-laki ketika melakukan jima atau berhubungan badan pasti bercampur dengan mani perempuan. Kalau mani wanita tersebut najis, tentu Aisyah tidak membersihkan bekas mani hanya dengan. Jadi cara berdakwah itu bermacam-macam ya, seperti membuat konten YouTube, kemudian mengkaji kitab-kitab suci Taurat, Zabur, Injil, kemudian mengungkapkan tentang kisah-kisah, riwayat-riwayat, bahkan peristiwa yang terbaru yaitu melalui penyelenggaraan lomba sepak bola dunia di Qatar ya. Dan semua ini bisa dituliskan. Apa yang kita bisa itu kita tuliskan. Salah satu contoh ini adalah tulisan abadi yang berbicara tentang Uwais Al-Qarni, berbicara tentang
orang-orang yang layak dicontoh di lingkungan kita. Seperti ini, orang tua yang bersenyum itu berpulang. Ini abadi sekali ya, berbicara tentang Bapak Haji Uus yang begitu mempesona di hati, dan hingga saat ini ada di koran online. Salah satu contoh seperti itu. Untuk itu menulis, ayo menulis. Sampean tengerin tempat Membuat ini video ya. juga boleh. Tempat ini tengeren. Tengeren. Nah, kemudian jalan ini sampean juga tengeren. Yang ini berbicara Batu ini sampean juga tengeren. tentang gua Al-Kahfi ya. Hubungannya dengan ventilasi udara. Jadi ya, ciri-ciri yang pertama, gua ini kenapa disebut yang paling valid sebagai gua Ashabul Kahfi daripada gua-gua yang lain yang 30 itu? Karena yang pertama, wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat tadriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Nah, ada kata-kata fajwa. Iya, Apa itu? lubang. Lubang, bak. Jadi di atas ini ada lubang. Oke. Lubang ini sebagai akses masuknya sinar matahari. Oke. Kenapa kok matahari ini penting banget dibahas? Karena kasusnya Ashabul Kahfi ini berbeda dengan kasusnya Nabi Uzair. Nabi Uzair itu aukalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urshiha qala kaifa ana yuhyi hadhihi lahu Ba'da mautiha. fa amatahu Allahu mi'ata amin Summa ba'as. Jadi kalau kasusnya Nabi Uzair, beliau ini dimatikan dan juga keledainya itu dimatikan oleh Allah ya selama 100 tahun. Iya. Jadi sampai badannya itu hancur, berkeping-keping, sampai tulangnya itu berserakan kemana-mana. Kemudian Allah itu bangkitkan kembali. Mula-mula disusun tulang demi tulang, kemudian dibalut dengan kulit daging, kulit, kemudian diberi aliran darah dan nyawa. Jadi konteksnya itu mati dan dihidupkan kembali. Jadi itu mudah bagi Allah. Nah, berbeda dengan Ashabul Kahfi. Ini Itu ditidurkan. Kasus mereka ditidurkan. Ashabul Kahfi itu konteksnya mereka ditidurkan oleh Allah. Setelah ditidurkan, Bangkitkan. dibangunkan kembali. Oke, dibangunkan kembali. Saya masuk sana ya Allah. Jadi ventilasi itu sangat penting. Membuat karya itu begitu penting. Mendokumentasikan itu juga sama, bagian dari berkarya. Salah satu contoh ini adalah dokumentasi ketika saya itu umroh ya, sebagai bahan gambaran saja. Ini udah lama. Lestari sampai sekarang. Ini ada di YouTube walaupun passwordnya nggak lupa. Ini adalah foto belasan tahun yang lalu di mana rambut saya juga masih banyak yang hitam, kemudian memelihara jenggot dan kumis, dan saya bisa melestarikan video ini untuk kenangan bahwa ternyata mayat-mayat yang ada di sekitar Ka'bah setelah disolatkan itu ketika diambil gambarnya ternyata bisa dilihat ya, kain kafannya tidak ada jarang yang putih ya, ada yang hijau, ada yang coklat. Ini kan real tuh ya di foto-foto berikut ini. Dan ketika ada orang itu membawa mayat, semuanya berebut gitu ya. Dan ini ada orang yang berhijab ya, itu kayaknya laki-laki. Jadi kejahatan di Arab Saudi juga bisa dilestarikan. Banyak orang yang berpakaian seperti muslim ternyata itu bukan sosok perempuan tetapi sosok laki-laki. Kalau perempuan kan jelas ya dari postur tubuhnya dan lain sebagainya bisa dibedakan. Sebagai bahan gambaran saja, berdakwah itu
itu harus realita, ungkapkan apa adanya dan disesuaikan dengan ajaran-ajaran yang ada di kitab suci. Sehingga kalau orang awam datang ke tanah suci ini untuk bekerja, tidak menganggap bahwa di Arab Saudi itu orangnya soleh-soleh seperti di dalam ajaran Al-Quran. Sebab kenyataannya kan para rasul diturunkan di Arab Saudi itu karena di Arab Saudi banyak sekali jahat dan lebih jahat daripada bangsa-bangsa di negara lain. Oleh sebab itu di video ini diungkapkan real apa adanya, bahwa ancaman itu bukan hanya dari misionaris-misionaris yang tidak melaksanakan ajaran agamanya dengan benar, di mana di dalam Injil dijelaskan bahwa setiap umat Kristen itu harus berupaya untuk menyelamatkan domba-domba tersesat. Sama dengan ajaran Islam yang menjelaskan di dalam hadis itu, sampaikan walau satu ayat. Tidak dengan cara berbohong, tetapi lewat perilaku-perilaku, lewat adab tata krama, lewat penerapan ajaran-ajaran agama yang tertulis di kitab suci, itu yang harusnya diberikan kepada masyarakat umum. Seperti halnya bola dunia di Qatar yang menyedot perhatian masyarakat dunia terhadap Islam. Mari kita kaji bersama-sama tentang dakwah-dakwah modern yang futuristik ini.